Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Subagio, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini tanggal 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan pengambilan teks video UKIM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. Untuk anak ini untuk perkembangan anak dalam bentuk kesehatan gimana? Sehat semua? Sehat. Hari ini ada yang mas? Absen dulu ya. Akila. Aufa. Di sini. Mana ini? Sakit. Aulia. Anda. Adik. Siapa? Berapa? Sakit apa di sini? Asada. Dari yang dari yang Gansa. Dari Muhammad Mustafa. Hadir. Muhammad Alvino. Gak masuk. Muhammad Faiz. Murjana Aida. Alfa. Gak masuk. Gak ada serannya. Masih ada ya. Jangan pulang besok. Muhammad Bintang. Naufal. Ramira. Laura. Rizky. Safa. Tiara. Tiara gak masuk. Sakit. Oh, sakit. Bulan ada bulan. Aisyah Putri Akila. Enggak ada. Oke. Kok banyaknya sih dari dia? Ada Japuan. Hadir. Yang izin berapa orang? Yang izin 3 orang ya? Izin 3 orang. Yang A 1 ya? Yang S berapa ini? 3. Yang sudah nggak masuk jumlahnya 7. Alhamdulillah Bapak, karena di pembelajaran ini yang hadir berapa yang hadir? 21. Jumlah kita adalah 25, yang hadir 7 orang. Ya. Di sini Pak Gus akan melakukan pembelajaran mengutamakan cara menggunakan jada sorong. Jadi nanti di keterangan ini saya akan coba mengaitkan dengan manfaat atau bahan ajar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam penggunaan aplikasi menggunakan jada sorong ini kita bisa mengukur di mana titik bawah kiri bisa ada video tentang kegiatan di sebuah materi ini akan dalam kehidupan kamu akan tahu. Kita video dulu ya, biar sampai tidak. Video pembelajaran tentang penggunaan sebuah kertas. Kalian dulu. Ya, jadi apa yang kedua ada namanya bikin adalah alat perkataan yang digunakan untuk penyayaan atau pemikiran supaya lebih halus atau lebih kritis. Kemudian bikin dibagi menjadi 8. Yang pertama ada Yang saya pembelajaran di sini adalah menghitung cara
Nah, sebelumnya kita bahas dulu macam-macamnya jangka sorong. Yang pertama ini adalah jangka sorong manual. Kemudian yang kedua ini adalah jangka sorong analog. Kemudian yang ketiga ini adalah jangka sorong digital. Jadi kalau yang digital ini sudah keluar angka ketika kita mengukur. Kemudian yang kita bahas hari ini itu adalah pada jangka sorong yang manual dulu. Oke, sebelum lanjut ke cara mengerjakannya, saya sebutkan perbagian dulu. Jadi fungsinya jangka sorong ini untuk mengukur panjang. Jadi besar pokok panjang, bisa diameter luas, bisa diameter dalam, kemudian bisa kedalaman. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, untuk yang sekarang ini adalah perbagian dari jangka sorong dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada bagian di atas rahang dalam, kemudian yang di bawah ada rahang luar. Untuk rahang dalam itu adalah mengukur. Ya, dari tampilan tadi saya akan tahu dan mencoba dari salah satu anak itu mengukur berapa diameter yang saya bawa. Dalam penggunaan jangka sorong ada dua yang saya pakai. Yang satu menggunakan jangka sorong apa? Manual. Yang kedua kita menggunakan jangka sorong digital. Jadi kita lihat beberapa nanti dari temanmu akan mengukur sebuah baut ini sehingga tahu berapa diameter yang akan diukur dari temanmu. Silakan Mas. Ini salah satu. Ini dulu ya. Oh ini. 11,4 mm. Coba diganti dengan yang temanmu menggunakan jangka sorong apa? Manual. Dicoba lagi ayo. Coba dipaskan gini. Jadi penggunaan jangka sorong yang kedua-duanya ini bisa ditentukan akurat atau presposisi pada penghitungan diameter pada skala baut ini. Jadi terima kasih Mas, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Ini akan mengukur kedalaman sama mengukur apa? Mengukur diameter ya. Kita coba dalam bentuk pengukurannya. Ini kedalaman tadi gimana? Ya, dicek dulu ya dalam mengukur kedalamannya. Kita melihatnya di sisi. Kita posisinya press posisi. Ini kita tampilkan di sini. Ukurannya berapa kedalamannya? 2,6. Untuk kita lihat yang kedua dalam bentuk pengukuran adalah diameter dalam. Tolong diukur diameter dalamnya menggunakan ini. Diameter dalam. Kita menggunakan diameter dalam. Ini mengukur diameter dalam. Kita coba berapa akan ketemu. Berapa? 10, berapa? 10,8. Terima kasih, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Jadi penggunaan jangka sorong ini kita pastikan dengan mengukur berapa itu lebih akurat. Saya kira lagi satu kali lagi untuk yang laki-laki ke depan. Saya kira yang belakang saya Mas siapa itu? Mas Lintan. Coba diukur diameter dalam. Ini coba kita menggunakan diameter dalam ini. Biar teman-teman tahu cara mengukurnya, jangan grogi. Ini diameter dalam sini. Jangan grogi. Tidak apa-apa. Di awal sebelum masuk ke pembintil kita harus tahu mengukur cara mengukurnya dulu. Penggunaan alat juga harus tahu. Berapa? 10,8. Kita coba, silakan kembali lagi. Ayo Pak, Mas Apa, silakan aku. Tolong diukur. Berapa? Yuk nggak sama, ukurannya berapa yuk? Berapa? 10,8.
8. Untuk mengetahui diameter ini ukurnya. Jadi penggunaan jaga sorong ini kita ketahui sangat akurat press posisi. Di dalam komputer ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Apa sih pengertian jaga sorong? Silakan kembali. Apa pengertian jaga sorong? Mau ditulis apa tidak? Lihatkan di pengertian fungsi penggunaan cara membaca bagian jaga sorong. Kita lihat di layar depan ada beberapa poin-poin yang saya gambarkan di sini. Nanti sebelum kita masuk ke bengkel biar tahu tata cara penggunaannya, biar tidak nanti ukurnya salah. Kita nanti akan berbeda ukuran. Yang kedua dalam video ini di sesi kedua ini adalah menghitung penggunaannya ya. Ini pengertian jaga sorong. Jaga sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak kedalaman, mampu diameter dalam satu objek dengan tingkat akurasi maupun atau presisi. Maksudnya apa? Presisi. Biasanya dalam ukurnya ini bentuk harusnya press posisinya seperti ini. Nah, ini kalau mengukur bentuk jaga sorongnya seperti ini. Harus press posisi. Pak, apakah ini boleh Pak? Salah. Penggunaannya adalah menunjukkan di kulitnya ini pas menggunakan bentuk seperti ini. Ya, jadi misalnya sampai Pak, kalau dibentuk ini boleh Pak? Tidak boleh, tidak akan sama. Kenapa Pak? Dengan kulitnya ini akan berbeda. Ketemunya berapa? 7, berapa? 7, berapa? 7. Kalau kita inginkan, ketemu berapa? Nah, berarti kan tidak cocok. Berarti yang press posisi lebih akurat adalah seperti ini. Ya, jadi penggunaan ini tidak melenceng press posisi. Yang kedua, alat ini menggunakan luas pada bagian bidang industri, teknik mulai proses desain, perancangan, manufaktur, pembuatan hingga pengecekan akhir produk. Pak, misalnya Pak, kalau itu bisa Pak. Ukuran apa nih Pak? Kita bisa menggunakan fix ukurannya di kepala baut ini. Bisa kita ukur. Berapa ukurannya? 13,7. Berarti bisa mengukur dengan kunci yang kita siapkan ini tes posisi juga. Kalau misalkan jaga sorong ini misalnya nggak ukur ini Pak, menggunakan ini bisa Pak? Salah. Ini ada untuk mengukur apa? Bagian di atas untuk mengukur apa? Diameter dalam. Misalnya ada contoh lagi, saya ingin tahu yang belum maju ini siapa ya? Oh, Mas Rizky silakan maju. Kalau digunakan diameter dalam, ini. Mengukur diameter, anggap aja ini sebuah pipa ya. Diameter dalamnya berapa? Bisa menghitung? Kok grogi Mas? Nah. Berapa? 24,5. Saya ingin tahu yang cewek. Silakan turun kembali. Ayo Mbak Akilan, silakan maju. Ukur apakah sama dengan Mas Rizky tadi ya? Berapa? 25,4. Sama apa beda? Beda. Kenapa beda? Dengan press posisinya kurang. Kita coba. Kalau kita ketahui berapa ukurannya? 25,9. Sing bener sing tidak ada yang benar. Kenapa? Karena dalam pengukuran bentuk yang kamu pegang tadi pengen tahu. Jadi tidak bisa mengukur berapa diameter. Kurang apa Pak? Itu masih goyang. Jadi yang betul bagaimana? Kita luruskan. Nah, diluruskan. Nah, ketemu berapa? Pak, ini ketemu 25,6 atau sekian-sekian, itu yang betul. Kalau sama hanya gini bisa dilipat, berarti tidak bisa mengukur ke kedalaman ini. Sudah? Terima kasih. Silakan kembali ke bagian. Ada pertanyaan lagi? Ada. Coba lagi dalam bentuk bagian jaga sorong. Saya ingin tahu
Tadi kan sudah di video ada bagian jaga sorong ya? Ada yang tahu? Mas Tom, silakan maju ke depan. Mas Tom. Di situ kan ada tadi bagian-bagian dari jaga sorong, ya? Ya. Maju ya? Gak apa-apa maju aja. Di bagian ini untuk apa? Halo, Mas. Ini di bagian ini untuk apa? Pengunci, Pak. Pengunci. Iya tak? Iya. Saya sambil coba. Gak apa-apa, dicoba kita gerakan dulu ya. Kita pakai dengan diameter biar tahu untuk mengunci. Ayo Mas, kamu coba Mas. Kita dulu. Berarti benar ya, sebagai akhirnya adalah sebagai pengunci. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Kita lanjutkan lagi di bagian orang ini, kita lihat dulu ya. Untuk cara penghitungan skala. Yang pertama ada skala utama. Nah, skala utama yang mana? Yang ini adalah skala utama. Kalau kita tahu di layar, skala utamanya adalah ini. Skala minus mana? Ini. Skala minusnya di bawah skala apa? Utama. Pak, maksudnya apa sih Pak sama bilang? Di dalam bentuk ini, skala minus ada skala utama. Kita untuk mengetahui berapa ukuran presisi pada sebuah baut atau yang kita ukur mau kita bentuk sesi yang di dalam bentuk. Dan nanti kita ketahui beberapa hal yang penting sama paham untuk penggunaannya untuk dalam bentuk ini kamu harus paham. Saya ingin coba lagi satu kali lagi dari anak yang tak suruh maju. Mas Dio, tolong diurutkan dengan menggunakan data sorong ini. Satu yang Mas Esi menggunakan data sorong manual. Kita ukur nomor dulu. Ini dulu aja, sampai mengukur ini dulu. Cara melihat kedalamannya bagaimana? Oke Mas Dio, berapa? 9. Mas Dio berapa? Sama atau tidak? Dicoba mengukurnya. Di skala dasar atau utamanya dilihat lurus, dikunci dulu berapa ukurannya? Sama? Maksudnya? Betul? 9? Ya. Jadi dalam penggunaan apapun jangka yang kita lakukan di sini ada 2 yang saya bawa ini pengenalan sampai untuk kedepannya berpikir biar tahu untuk cara mengukur berapa kedalaman itu tidak pas posisi. Kenapa? Karena sudah ada ukuran lebih rinci. Misalnya Pak, kok iso Pak? Ya bisa. Kita lihat di sini. Untuk bentuknya di sini tinggal mengarahkan bentuk yang ada di sini tinggal berubah. Kedalamannya gitu. Sudah. Kita akan terhitung atau akan berpola seperti ini. Penggunaan jangka ini lebih akurat dan lebih mudah. Kalau kebiasaan orang yang dulu kita masih menggunakan jangka seperti ini secara manual, mohon maaf biasanya kalau sudah sepuh meripati nggak seberapa kelihatan itu biasanya ya remeng-remeng ya kata bahasa Jawanya Pak nggak kelihatan Pak. Kita biasanya menggunakan lebih akurat adalah menggunakan bentuk jangka sorong. Sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin tahu. Tak coba tak kasih soal untuk video dikerjakan nanti sampai untuk terakhir nanti ada soal 2. Saya kasih soal yang pertama dikerjakan dulu, baru kedua ada soal perhitungan bentuk dasar diri. Belakang ya, kerjakan. Kasih nama. Berapa? Sekarang apakah juga sudah? Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan di situ aja kasih nama.
Tangannya dulu. Ya, tangannya di atas. Sulit? Sulit? Dia tadi itu sudah ada. Sudah selesai? Sudah. Dikumpulkan. Nanti soal aspek nanti buat kita bahas kalian. Gambar pertama adalah gambar atau palu. Yang pertama nanti tak lihatkan di layar, kita coba menghitung berapa kebenaran yang kamu lihat tadi. Nah, Bapak kita lihat dulu. Kerjakan. Lebih detailnya seperti ini. Kita amati sebuah gambar yang kamu kerjakan tadi hampir 100% sama yang saya jelaskan. Itu ada skala dalamnya dengan bentuk stroke dan sebagainya untuk mengetahui beberapa bentuk jarak atau ukuran lebih presisi. Bisa dilanjut? Nomor berapa tadi? Nomor 5. Yang terakhir ya? Yang terakhir adalah tingkat berarti satu. Dicocokkan dulu bagiannya. Berarti benar berarti ya alhamdulillah sudah mahir dalam perhitungan jangka sorong. Jadi pertemuan berikutnya kami akan terpikir lebih lanjut menghitung lebih pas posisinya. Dan tidak mengawal-awal dalam bentuk pekerjaan. Ada pertanyaan tentang soal yang kamu lihat? Perkiraan salah berapa? Betulkah peta saat itu? Betul semua? Kumpulan, kumpulan. Kalau satu ini. Hari ini ada yang mas? Absen dulu ya. Bisa mengukur tes posisi. Yang belum maju silakan mengukur ke depan. Tapi saya kan belum maju ya, sama yang saya. Silakan maju nggak apa-apa. Ada waktu kurang lebih 7 menit atau 10 menit. Ukur menggunakan di dalamnya nggak apa-apa. Bapak yang nanti yang belum maju silakan ke depan karena di materi ini terakhir sampai kalau tidak bisa mengukur kalau masuk ke pinggir ukurannya tidak akan tahu. Ini mungkin bisa. Itu sama tidak.
Berapa? 9,6. Coba dikutin sama kalau tidak nah. Betul? Coba. Betul. Yang kedua, laut Rolex atau buat 12. 7,8. Coba yang satunya menggunakan manual. Betul, dipegang. Sama. Silakan kembali ke satunya masing-masing. Maju jatuhan sama besar. Silakan jatuhan sama besar. Coba itu dicari kedalamannya berapa sampai mengukur yang ada. Kita cari anggap aja ini sebuah pipa. Ukur yang ada dalam. Berapa pipanya itu? Ini. Caranya salah. Potongnya sini. Berapa jumlahnya? 10,9. Kita coba dengan sini. Kita coba ini. Menggunakan air. Ukur. Sama? Sama? Sama. Berapa toh? 25,4. 25,4. Coba diukur dengan cara manual. Yang ukur jagoan. Ukuran jagoan. 25,4 apa bener? Apa salah itu? Dikode dulu. Kalau mengukur diameter harus press posisinya. Sama? 25,4. Ya, sama. Terima kasih, kembali ke bangkunya masing-masing. Terima kasih ya. Yang belum maju silakan. Yang ingin tahu, nah, sampai berapa lagi lah. Maju lagi. Sama teman nih. Apa? Jujur aja. Biar tahu yang nggak masuk, biar nggak tahu besok ya. Yang nanya dulu. Betul, diameternya dulu. Diameter dalam. Tahu ini apa bagaimana? Diameter dalam. Saya tahu. Ya ini lebih jelas kok. Nah, lihat ini ya. Tahu ini ya. Nah, berapa? 25,5. Terus proses kita. Nah, ayo. Tarik. Nah, 25,5. Coba Mbak Akila. Sama ini. Sama apa tidak? 25, berapa tadi? 5. Betul, lihat. Skala utama, skala minus. Sama? Sama. Alhamdulillah. Silakan. Turun dari ke maksudnya. Yang belum capai. Saya Pak. Sudah tadi sudah. Cara menghitung sudah paham? Sudah. Apa-apa. Masih belum? Silakan, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Berapa menit? 5 menit, nggak apa-apa. Sampai itu kalau ada nanti 5 menit kita tutup. Biar nanti besok dipertemuan lagi, kita ketemu lagi. Ini sudah paham? Sudah. Ya. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.